maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku mengesakannya dan tidak mempersekutukannya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya, tiada nabi selain Dia. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan pembacaan tilawah yang kali ini kita akan membacakan tilawah dari Saudari Widya, dan mohon dibuka untuk para peserta surat Al-Ahzab ayat 36 sampai 43. Al-Ahzab. Ini saya copy ke chat ya. Lihat kan. Alhamdulillah, jazakillahu khairan Maira atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amrun an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما Dan artinya terjemahannya akan dibacakan oleh Saudari Irma. Kepada Mbak Irma dipersilahkan. Mbak Irmanya belum
Belum, Ini udah aku di-unmute ya? iya, nah. Iya, Ah, oh, udah. tadi Nggak ke apa-apa. dapur. Oh iya, Mbak. Maira MC. Iya, Mbak. Mbak baca artinya? Loh, mati lagi. Halo? Ya, Iya, Mbak. Maira MC, jadi MC. Iya, saya MC, Mbak. Oke. Ini udah mau mulai belum? Oh, Mbak, ini udah dibaca tadi untuk tilawahnya, sekarang Mbak Irma baca artinya, Mbak. tilawahnya. Oh, sekarang. Astagfirullah. Udah mulai ya, maaf. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Aku lagi buka. Azab. Azab surat keberapa ya? Surat Al-Ahzab. Iya, surat Ke-33, Mbak. Oh iya, udah. Ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, Iya, nggak apa-apa. jamaah. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Sa'id telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Maka mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad ini bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohon ampun untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Mbak Irma dan Saudari Widya atas pembacaan tilawah dan artinya. Selanjutnya saya akan membacakan
tata tertib kajiannya untuk hari ini. Yang pertama, mohon luruskan niat dan menghadiri acara ini semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mohon gunakan nama asli dan kota domisili Anda sebagai nama di meeting Zoom. Yang ketiga, mohon mematikan mikrofon dan video kamera selama acara berlangsung. Mikrofon dan video kamera boleh dinyalakan jika diperlukan saja, misalnya nanti ada tanya jawab atau sebagainya. Yang keempat, host akan mematikan mikrofon dan video kamera yang mengganggu demi kelancaran acara. Dan yang terakhir, peserta diharapkan tetap menjaga kesopanan dalam berpakaian selama acara berlangsung, karena selama acara berlangsung akan banyak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan profil Ustazah yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Untuk nama lengkapnya adalah Ibu Nunu Masuloh. Beliau sudah menikah dan mempunyai 3 anak dan telah menyelesaikan pendidikan sarjana dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir untuk Fakultas Usuluddin atau Teologi. Dan selanjutnya telah menyelesaikan pendidikan magister dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada Fakultas Ilmu Sosial. Lalu beliau juga telah mempunyai beberapa aktivitas dan pengalaman, di antaranya Ketua Kajian Muslimah Pendopo Wali Kota Bandung, lalu dosen Bahasa Arab dan Studi Islam, Ma'had Al-Imarat Bandung, selanjutnya guru Bahasa Arab di Darut Tauhid, penerjemah Bahasa Arab Inggris Indonesia pada Short Textile Course for Palestinian People, kerjasama Kementerian Perindustrian, dan Kedutaan Besar Palestina. Pembicara pada berbagai seminar dan penerjemah buku di berbagai penerbit Indonesia dan Mesir. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan kepada Ustazah Nunu untuk langsung menyampaikan materinya. Kepada Ibu Ustazah, saya persilahkan. Sebentar, Bu. Belum saya. Halo. Halo, Tes. oh iya, udah masuk. Ya, Ya. alhamdulillah. Iya, baru masuk langsung dong. Iya. Turun nuhun, makasih Maira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ibu-ibu semuanya, adik-adik dan kakak-kakak sekalian yang saya cintai dan mudah-mudahan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di serial kajian kita tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada kajian kita kali ini dan seterusnya dan selanjutnya dan sebelumnya, mudah-mudahan Allah karuniakan pemahaman, Allah karuniakan kehendak untuk mengamalkan apa yang kita tahu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik pula pada kita untuk mengajarkannya. Baik, tidak berlama-lama, sebagaimana yang ada di flyer, kita hari ini akan membahas tentang Zainabain atau dua Zainab, Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Jahash. Sebelumnya saya share dulu. Belum dipersilahkan sama host untuk nge-share file. Ya, sambil nunggu dipersilahkan oleh host.
Meskipun ini sama-sama namanya Zainab, hanya saja mungkin nanti pembahasan kita tentang Zainab bintu Huzaimah tidak akan panjang karena memang riwayat tentang beliau sedikit dan juga pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW tidak lama karena Allah memanggil beliau setelah ada yang bilang 2 bulan pernikahan, ada yang Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, Assalamualaikum. Ustazahnya hilang. Oh, ini mohon maaf kepada para jamaah, agar menunggu Ustazah dulu masuk lagi. Media tadi Ustazah minta share file ya. Iya, ini sudah saya persilahkan sebenarnya Oke. Ustazah untuk buka. Tapi ini baru saya tanya Ustazah, terus Ustazah keluar ya? Kayaknya ada mungkin di Ada gangguan. internet deh. Iya, alhamdulillah. Kalau masih diberi waktu untuk tunggu, semoga Ustazah bisa langsung masuk. Iya, insya Allah. maafkan baterainya ternyata habis. Lupa nggak dicolokin. Udah nyambung lagi? Halo? Ya, Oh, halo iya. Ustazah. Oh Assalamualaikum. ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung ya, saya lanjutkan kembali. Mohon Iya. maaf. Ustazah. Ya, pembahasan kita tentang Zainab bintu Huzaimah mungkin tidak akan sepanjang Zainab bintu Jahash karena Zainab bintu Huzaimah ini sudah bisa Thailand belum share. Udah apa udah? Iya. Ya, pembahasan kita tentang Zainab bintu Huzaimah tidak akan sepanjang Zainab bintu Jahash karena usia pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW juga tidak lama. Ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 3 bulan, 8 bulan. Jadi tidak seperti istri-istri lain. Jadi di antara istri Rasulullah SAW yang meninggal pada saat beliau masih hidup adalah Zainab bintu Huzaimah dan Khadijah tentunya ya. Kalau dari sisi nasab, Zainab bintu Huzaimah ini adalah masih saudara seibu dengan Maimunah bintul Haris, istri terakhir Rasulullah SAW. Beliau menikah dengan Rasulullah SAW tidak lama setelah pernikahan beliau dengan Hafsah. Jadi ya berapa bulan gitu ya setelah pernikahan dengan Hafsah, beliau nikah dengan Zainab bintu Huzaimah. Tadi seperti saya katakan tidak begitu banyak riwayat tentang beliau dan bahkan dengan beliau seorang janda, dengan siapa beliau menikah sebelumnya juga ada banyak riwayat. Ada bilang dengan Abdullah bintu Jahaz, ada yang bilang dengan Atufail bin siapa dan siapa, ada banyak gitu. Ada yang bilang karena ditinggal suaminya
meninggal pada perang Uhud, ada yang bilang meninggal pada ditinggal oleh suaminya yang meninggal atau syahid pada perang Badar, ada yang mengatakan beliau dicerai oleh suami sebelumnya dan sebagainya dan sebagainya. Ala kulli hal karena mungkin sedikitnya waktu beliau bersama Rasulullah SAW, jadi riwayat tentang beliau juga tidak banyak dan simpang siur sana sini. Tapi al-Qur'an beliau ada, karena riwayat tentang beliau juga ada, meskipun tidak jelas dengan siapa atau suaminya sebelumnya, tapi jelas nasab beliau. Dan yang paling dikenal yang paling dikenal di banyak sirah tentang beliau, yaitu beliau disebut dengan Ummul Masakin atau ibunda dari kaum fakir miskin, karena beliau kerap memberi makanan kepada kaum miskin. Jadi dan pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW itu banyak yang mengatakan ya sebagian pernikahan lain gitu ya, tidak semuanya karena cinta, tapi ada juga yang karena kasih beliau atau karena kasihannya beliau kepada Zainab bintu Khuzaimah. Pahami hal ini bahwa di zaman tersebut nggak seperti kita mungkin ya, nggak seperti kita yang mungkin roman-roman terlalu dibesar-besarkan ya, bukan tema kecil juga tentang cinta ini gitu, tapi semangat untuk menolong janda pada saat itu, meskipun di sisi lain harus berperang perasaan dengan istri yang lainnya, tapi yang patut diacungi jempol pada saat itu adalah ketika ada janda yang membutuhkan, janda yang perlu ditolong dalam arti tidak hanya nafkahnya tapi juga kehormatannya dan sebagainya, daripada yang hari ini gitu ya. Kalau hari ini mungkin janda lebih dipakai sebagai olok-olok gitu sampai hari ini gitu. Kalau misalnya saya lihat di berbagai grup WA, kalau misalnya ada bapak-bapaknya, habis itu pasti ngobrolin yang nggak jauh-jauh gitu dari tema-tema seperti itu. Nggak hanya bapak-bapak yang nggak ngaji ya, yang ngaji pun ada juga yang seperti itu, yang sepertinya gitu kita harus woman support woman gitu, untuk bahwa kalau kita mau beriktida atau meneladani apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan mereka adalah sebaik-baik generasi, maka menolong para janda pada saat ini mungkin menjadi salah satu hal besar gitu yang harus kita gemakan gitu. Meskipun mungkin tidak lewat pernikahan, taruhlah misalnya tidak lewat pernikahan, karena mungkin pernikahan itu adalah sesuatu yang besar gitu ya. Dan nggak semua juga ya siapa sih yang mau gitu ya, ibu-ibu yang lain. Tapi perhatian ke mereka tidak sebesar ke perhatian lembaga-lembaga zakat kepada anak yatim piatu atau fakir miskin lainnya. Khair, itu mungkin hanya sekilas tentang Zainab bintu Khuzaimah ya. Beliau jadi pernikahan kalau misalnya diurut, Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, baru Zainab bintu Khuzaimah, terus Ummu Salamah, setelah Ummu Salamah baru Zainab bintu Jahash. Dan ini yang episode yang Masya Allah gitu ya, turun naik, ada cinta segitiga dan sebagainya, dan ayat-ayat Allah juga turun berkenaan dengan Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash itu adalah seorang wanita muda cantik, punya darah biru dalam artian dari keturunan terhormat dua-duanya, dari ayah maupun dari ibu. Ayahnya dari Bani Asad, Jahash itu dari Bani Asad, sedangkan ibunya adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib, yaitu bibi Rasulullah SAW. Betapa bagus gitu ya dari kanan kiri keturunan ini. Jadi ini juga yang membuat nantinya ketika beliau menikah dengan Zaid bin Harithah, bawaan darah biru tersebut masih ada. Kita mungkin harus juga maklum, kalau disamakan pada hari ini, mungkin menikah dengan, saya yakin tidak semua dari kita
mau menikah dengan misalnya orang dari pelosok, seorang mu'alaf atau seorang muslim yang tengah berjuang misalnya di pelosok Irian Jaya sana misalnya, dan dia adalah penduduk asli, atau di pelosok ke Ethiopia, Ghana dan sebagainya lah, yang kadang cenderung masih bahwa warna kulit itu, meskipun Zaid warna kulitnya juga tidak hitam legam gitu, tapi karena beliau adalah mantan budak yang meskipun sudah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, bahkan diangkat anak oleh Rasulullah SAW, dan bahkan dipersaudarakan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, itu tidak serta-merta langsung mengangkat harkat, derajat, martabat Zaid bin Harisah yang tadinya memang mantan adalah seorang budak. Jadi jadi kita harus pahami nanti bahwa itu tidak mudah, sebagaimana mungkin kita bisa menyamakan sesuatu dengan apa yang terjadi di budaya kita hari ini. Nah, Zainab dengan darah birunya tersebut dan nasab yang bagus ini, dan nantinya dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zaid bin Harisah. Sebelum kita berbicara tentang pernikahan dengan Zaid bin Harisah ini dan juga perasaan darah biru tersebut yang tadi sudah sedikit dibahas, bahwa Zaid bin Harisah itu sebenarnya bukan budak. Jadi suatu hari dia pergi, kayak di film-film lah ya, suatu hari pergi bersama ibunya untuk mengunjungi keluarga di perkampungan Bani Ma'an bin Tai. Namun ia ditangkap oleh rombongan berkuda dari Bani Al-Qain lalu dijual sebagai budak. Ada yang mengatakan sudah sampai di rumah di perkampungan keluarganya dan perkampungan tersebut diserang dan diambillah anak-anak juga, di dalamnya adalah Zaid bin Harisah sebagai tawanan dan selanjutnya dijual sebagai budak di Pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu pasar yang sangat terkenal di tanah Arab pada saat itu. Yang membelinya adalah Al-Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Nah, kalau udah dengar ada Khuwailid, itu ada hubungannya dengan Khadijah. Jadi Al-Hakim itu adalah keponakan Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah kita tahu adalah istri Rasulullah SAW, dan akhirnya Khadijah menghibahkan Zaid bin Harisah ini kepada Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Zaid ini sempat dijemput ya oleh ayahnya Al-Harisah dan saudaranya ke Mekah. Jadi setelah tahu bahwa anaknya ditangkap, anaknya dijadikan budak, dan tahu akhirnya bahwa anaknya tengah di Mekah, dia pergi ke sana untuk menjemput Zaid. Dan sampai di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya nawar gitu, kembalikan dong gitu anak saya, tolong balikan anak saya, tolong kembalikan anak saya dengan harga yang tidak memberatkan gitu. Rasulullah SAW bilang, nanti dulu gitu, bukan saya tidak mau memberikan Zaid, tapi biarkan Zaid yang memilih gitu. Biarkan Zaid yang memilih apakah dia memilih untuk tetap di sini di Mekah bersama saya atau pulang bersama kalian gitu, ayahnya dan saudaranya. Tapi ternyata Zaid lebih memilih untuk tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya heran gitu. Atakhtarul ubudiyah ala abika wa akhika wa qaumika wa baladik. Jadi kenapa engkau lebih memilih untuk dijadikan budak oleh tuanmu ini gitu daripada untuk balik bersama ayahmu, saudaramu, kembali ke tanah airmu gitu, kata Zaid. Aku melihat sesuatu pada laki-laki ini, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lan ufariqahu abadan. Saya tidak akan pernah berpisah dengan beliau. Lihat dari statement Zaid ini bahwa diperbudak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu belumlah menjadi Rasul, tapi karena akhlak beliau yang luar biasa, cintanya beliau dan segala sesuatu yang ada pada Rasulullah SAW begitu dikagumi oleh Zaid, dia lebih memilih untuk bersama Rasulullah SAW pada saat itu. Pada saat itu belum dimerdekakan ya, masih menjadi budak Rasulullah SAW. Dan Zaid tentu saja juga menjadi teman yang istimewa bagi Rasulullah SAW. Semua keperluan Nabi SAW dilayani oleh Zaid hingga ia dimerdekakan dan diangkat sebagai anak. Dan sejak itu penduduk Mekah mengenalnya sebagai Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin
bukan Zaid bin Harisah. Dan ini nanti yang jadi isu gitu ya, yang jadi isu dan yang juga membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berat ketika ada perintah untuk menikahi Zainab. Tapi sebelum itu kita masih bersama Zaid dan Zainab. Jadi ketika Zaid sudah dewasa, lalu hendak dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Oh iya, jangan lupa bahwa Zaid ini termasuk salah seorang as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam setelah Ali bin Abi Thalib. Kita mungkin dari sejarah pernah mendengar ya, dari laki-laki adalah Abu Bakar as-Siddiq, lalu dari perempuan adalah Khadijah, dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, dan dari kalangan budak bulian adalah Zaid ibnu Harisah ini. Jangan ketukar dengan Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit adalah penulis Rasulullah SAW yang menghimpun Al-Quran di masa Abu Bakar. Adapun Zaid bin Harisah adalah anak angkat Rasulullah SAW. Dan ketika Zaid telah mencapai balik, lalu Rasulullah SAW menjodohkannya dengan Zainab bintu Jahaz, sepupunya, sepupu Rasulullah SAW. Ini sudah masa Islam ya, sudah masa Islam. Namun Zainab menolak, begitupun saudaranya, karena pada saat itu keturunan terhormat, darah biru tidak akan pernah menikah dengan seorang budak meskipun sudah merdeka. Jadi mantan budak belum pernah terjadi sekalipun. Maka Rasulullah SAW melihat ada suatu hikmah gitu, kalau misalnya nanti Zaid dan Zainab menikah, apa yang menjadi prinsip dalam agama ini, bahwa tidak semua orang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tidak ada beda di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya. Jadi ketika ditolak oleh Zainab dan ketika ditolak juga oleh saudaranya Zainab yaitu Abdullah bin Jahash, Rasulullah SAW menjelaskan kembali kepada mereka, menguatkan kembali kepada mereka bahwa Zaid ini loh orang yang termasuk as-sabiqin al-awwalina fil Islam, orang yang salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Dia sebenarnya juga bukan budak, keturunannya jelas, punya ayah dan ibu yang dua-duanya juga adalah orang Arab yang mulia, dan karena nasib doang yang kurang beruntung akhirnya menjadikannya sebagai budak. Tapi label budak tersebut atau mantan budak tersebut sepertinya belum bisa terkikis gitu ya pada saat itu, hingga akhirnya jadi meskipun masih saja ditolak itu oleh Zainab dan Abdullah bin Jahash yang walinya Zainab pada saat itu, dua-duanya sama-sama muslim. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang di surat Al-Ahzab. Ini nanti berkaitan banyak dengan surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab ayat 36. Di situ dikatakan terjemahannya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, maksudnya saudaranya Zainab, dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi karena memang mereka dan semua jiwa, raga, harta mereka adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi saat itu karena memang baru awal-awal lihat perjodohan-perjodohan seperti ini, dan Rasulullah tidak melakukan satu perjodohan saja ya, ada banyak perjodohan-perjodohan yang mana itu dalam rangka membentuk komunitas muslim yang pada saat itu masih sedikit. Nah, diharapkan dari perjodohan-perjodohan tersebut juga jadi persaudaraan, tidak hanya perjodohan, ada persaudaraan-persaudaraan yang kita tahu semenjak dari Makkah sampai Madinah. Ada persaudaraan antara Muhajirin dan juga Ansor, dan juga pernikahan yang sudah disetting sama Rasulullah SAW yang dikehendaki dari situ muncul generasi-generasi selanjutnya yang juga dari keturunan-keturunan yang muslim solih-solihah. Nah, ayat yang turun inilah, karena ayat turun inilah akhirnya Zainab pun tunduk gitu. Zainab pun patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ia pun bersedia menikah dengan Zaid, dan sebagai sebuah komitmen dan konsistensi dengan sebuah prinsip yang mengatakan bahwa semua manusia dalam Islam ya, yang semua manusia sama di hadapan Allah SWT kecuali ketakwaannya. Tapi meskipun demikian, ternyata prakteknya tidak mudah. Belum digedein. Prakteknya tidak mudah. Zainab belum bisa melupakan darah biru yang mengalir dalam dirinya.
Itu yang membuat kita mungkin karena saya lah ya dari keturunan yang biasa saja kanan kiri yang nggak ada gimana gitu, bukan dari keturunan pejabat yang mungkin kita tidak atau saya tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Zainab. Dan juga settingan waktu pada saat itu ya, kalau misalnya sekali lagi kita ketika memahami hal-hal yang seperti ini gitu, kan beliau sudah muslim ya gitu, merupakan orang-orang yang pertama di generasi terbaik gitu. Kenapa masih ada riak-riak atau perasaan-perasaan yang sebenarnya mungkin bagi kita hari ini adalah perasaan jahil, tapi mungkin bisa padankan dengan apa yang saya katakan tadi. Coba kalau misalnya kita dijodohkan oleh seorang pemimpin kita, Rasulullah misalnya SAW, dengan seseorang yang di zaman Rasul juga ada kan seseorang yang lebih buruk dari untanya gitu, tapi gadis tersebut ridho gitu. Kita kalau misalnya seperti itu gitu, apakah kita juga bisa, apalagi misalnya dengan label gini-gini saya lulusan Jerman loh, S1, S2, S3-nya, atau gini-gini bapak saya gitu, gini-gini ibu saya begini dan sebagainya. Apakah dengan sendirinya dengan keislaman dan ketakwaan semua itu bisa hancur? Ternyata tidak juga gitu, maksudnya pada prakteknya ternyata tidak semudah itu. Tapi tetap saja gitu ada hikmah di balik perseteruan ini, di balik keguncangan rumah tangga ini, bahwa mereka adalah generasi terbaik yang memang berasal dari manusia, bukan bangsa malaikat dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan Zainab pada pernikahannya? Dia kalau Zaid datang mendekat, dia menjauh, bahkan nggak tersentuh gitu ya oleh Zaid. Bahkan kata Zaid, lisannya kerap menyakitiku gitu dengan kemuliaan nasabnya. Dan Zaid itu tidak sekali ngadu kepada Rasulullah SAW, berkali-kali mengadu kepada Rasulullah SAW, dan ini direkam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya di surat Al-Ahzab lagi di ayat 37. Ittaqil amsik 'alaika zaujak wattaqillah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sabar maksudnya, cobalah lagi dan Zaid bersabar untuk mencoba lagi, namun perilaku Zainab belum berubah dan ia pun akhirnya menceraikannya. Dan dari ayat ini, yang ayat 37 ini, Zaid itu satu-satunya sahabat Rasulullah SAW yang namanya secara eksplisit, secara jelas tersurat di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW yang namanya termaktub dalam Al-Quran kecuali Zaid. Tapi apakah dengan demikian bahwa Zaid merupakan sahabat terbaik? Tidak. Jadi disebut namanya bukan berarti dia adalah sahabat atau derajatnya terbaik. Menurut kesepakatan ulama tetap bahwa yang terbaik itu adalah Abu Bakar, setelah Abu Bakar adalah Umar, setelah Umar adalah Utsman, setelah Utsman adalah Ali, dan selanjutnya adalah 10 orang yang termasuk di dalamnya 4 Khulafaur Rasyidin yang termaktub sebagai 10 orang yang dikabari gembira dengan masuknya mereka kepada surga. Jadi akhirnya Zaid menceraikan Zainab, dan selanjutnya Rasulullah dalam riwayat At-Tabari gitu. Jadi Rasulullah SAW sudah tahu bahwa beliau akan menikah dengan Zainab, tapi beliau masih sembunyikan hal itu. Allah katakan di surat Al-Ahzab 37, wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdihi. Jadi engkau menyembunyikan sesuatu dalam dirimu, sedangkan Allah akan menampakkannya, memperlihatkannya, maksudnya dengan firman ini yang turun pada Rasulullah di surat Al-Ahzab tersebut. Dalam Tarikh At-Tabari, dalam buku sejarah yang ditulis oleh At-Tabari, dikatakan bahwa Rasulullah SAW suatu hari pergi ke rumah Zaid, hendak mencari Zaid, tapi Zaidnya tidak ada. Yang membukakan pintu itu adalah Zainab. Yang bukan pintu adalah Zainab.
Di situ dikatakan bahwa Zainab menutup auratnya, tapi angin menerbangkan kerudungnya dan membuka sebagian auratnya, maksudnya rambutnya ya, membuka rambutnya. Dan Rasulullah mengatakan subhanallahil azim, subhana musarrifal qulub. Lalu beliau langsung pamit dari Zainab. Ketika dikatakan masuklah Rasulullah SAW, tapi beliau menolak dan mengatakan tersebut subhanallahil azim subhanallahi musarrifal qulub. Itu diceritakan kepada Zaid oleh Zainab, diceritakan kepada Zaid. Tadi Rasulullah SAW datang ke sini mencarimu gitu, dan tapi beliau tidak masuk dan tiba-tiba mengatakan ini gitu, mengatakan subhanallahil azim, subhanallah musarrifal qulub, subhanallah maha suci Allah yang membolak-balikan hati. Nah, dalam tafsirannya, jadi wa tukhfi fi nafsik, engkau menyembunyikan sesuatu dalam dirimu. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sudah mulai ada rasa gitu ya, ada rasa dengan Zainab setelah sebelumnya beliau mengingkari hal itu gitu, karena tidak mau ada omongan-omongan yang tidak baik gitu. Wa takhsyan nas, engkau takut akan manusia, wallahu ahaqqu an takhsya, seharusnya Allah lah yang paling berhak untuk engkau takuti gitu. Kenapa harus takut gitu kan? Kalaupun engkau menikahinya, dalam bahasa kita ya, kalaupun engkau menikahinya, dia bukan anakmu, maksudnya Zaid bukan anakmu. Jadi budaya tersebut, budaya pada saat itu adalah seseorang tidak boleh menikahi mantan anaknya, baik anak angkat maupun anak kandung. Dan itu oleh Allah SWT dengan syariat ini, melalui contoh dari Rasulullah SAW langsung, jadi ingin dihapus budaya yang salah tersebut, bahwa seseorang boleh menikahi mantan istri anaknya ketika anaknya tersebut bukan anak kandung tapi anak angkat. Adapun kalau anak kandung udah jelas ya, bapak mertua kita itu adalah, mau ada perceraian atau tidak ada perceraian, bapak dari suami kita itu adalah tetap bapak kita, meskipun taruhlah anaknya sudah berpisah dengan istrinya. Jadi selamanya akan menjadi mahram atau mahram mu'abbad namanya. Tapi kalau anaknya adalah anak angkat ya, dia hanya mahram sementara ketika masih menjadi status istri orang. Tapi ketika sudah dicerai oleh anak angkat tersebut, maka kemahraman tersebut menjadi hilang. Jadi mahramnya hanya sementara ketika masih dia menjadi status istri dari anak angkat tersebut. Apa yang ingin saya ceritakan dari, sebenarnya ada pembahasan panjang gitu, karena ada yang menyangkal bahwa riwayat Assalamualaikum tapi Ustazah. sebenarnya nggak harus juga kalaupun riwayat tersebut sahih gitu ya, tidak harus juga diingkari itu menjadi sebuah kita membela membabi buta bahwa itu adalah riwayat orientalis lah dan sebagainya, karena Nabi kita adalah seorang manusia yang dibolak-balikan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau tahu gitu bahwa Aisyah adalah istri yang paling beliau cintai. Beliau mengatakan ini bagianku ya Allah, jadi aku bisa adil dalam hal yang zahir, adapun hal yang tidak bisa aku kuasai sedangkan engkau menguasainya, aku tidak bisa berbuat banyak gitu. Dalam arti ya itu yang mampu dilakukan oleh Rasulullah adalah membagi malam, membagi nafkah dengan adil. Adapun bagian yang berkaitan dengan sesuatu yang beliau tidak kuasai, yaitu bagian hati, nah beliau adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fi ma la amlik gitu, anta tamlik fi ma la amlik, jadi engkau menguasai sesuatu yang aku tidak bisa menguasainya. Jadi Allah lah yang menggenggam hati beliau pada saat beliau mengingkari atau tidak ingin
orang tahu bahwa ada perintah untuk menikahi Zainab karena beliau takut omongan orang, dan betul saja setelah itu adalah ada omongan orang, terutama orang-orang munafik yang mengatakan bahwa Muhammad menikahi mantan anaknya, dan akhirnya turunlah ayat selanjutnya yang di surat Al-Ahzab juga ayat 40. Jadi makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan ayah dari salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan sebaik-baiknya nabi dan nabi yang terakhir. Kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mengangkat sisi kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jadi diangkat sisi kerasulan beliau, bahwa beliau adalah orang terbaik, manusia terbaik di atas dunia ini. Tapi kalau berkaitan dengan sisi kemanusiaan beliau, Allah turunkan juga hal-hal yang berkaitan bahwa dia adalah wa ma Muhammadun illa rasul gitu. Tidaklah Muhammad itu hanya seorang rasul, maksudnya bukan Tuhan, bukan malaikat. Jadi dia tetap seorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk menjelaskan misi mereka keberadaan mereka di dunia ini. Jadi Al-Quran itu sangat seimbang. Ketika hendak menampakkan sisi kerasulannya, dipujilah Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik, akhlaknya di atas akhlak normal seseorang, akhlak manusia di atasmu, wa innaka la'ala khuluqin azim di surat Al-Qalam. Tapi ketika hendak diperlihatkan bahwa dia tetap seorang manusia, di labeliah di situ dengan nama Muhammad. Jadi Allah menggunakan kata Muhammad biasanya untuk menampakkan sisi kemanusiaan beliau. Tapi ketika ingin menampakkan sisi kerasulan, risalahnya, sisi nubuahnya, sisi bahwa dia adalah manusia terbaik, dipilihlah kata Rasulullah. Seperti di surat Al-Munafikin juga. Nah, dari sini Zaid yang tadi itu ya, jadi akhirnya singkat cerita dicerai karena sudah tidak tahan lagi Zaidnya, dan akhirnya perceraian tersebut tidak bisa diurungkan. Jadi terjadi akhirnya. Nah, saat itu setelah masa idah Zainab berakhir, Rasulullah SAW saat itu di biliknya Aisyah radhiyallahu anha, turunlah Al-Ahzab ayat 37, maaf bukan 32, salah saya nulis. 37 yang di situ dikatakan falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim. Jadi ketika, mudah-mudahan tadi sudah dibacakan ya, ketika Zaid sudah menceraikannya, kami kawinkan engkau dengannya agar tidak ada rasa haraj, rasa tidak enak gitu pada orang-orang mukmin dalam pasangan atau mantan-mantan istri anak angkat mereka. Nah, ini ketika ayat ini turun, Rasulullah meminta seseorang untuk mengabarkannya kepada Zainab bahwa Allah sudah menikahkan mereka. Bahkan menurut riwayat Zaid sendiri gitu yang mengabarkannya kepada Zainab, dan Zainab bersyukur atas kabar gembira tersebut. Lihat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat itu, soal perasaan itu masih jelas gitu ya, masih ada rasa sakit hati. Zaid sendiri juga mengatakan lisannya Zainab itu Masya Allah gitu, sangat menyakiti hati saya gitu, karena kesombongannya atas nasabnya gitu. Tapi dia sendiri, kalau riwayat itu sahih, dia sendiri yang datang kepada Zainab mengabarkan Al-Ahzab ayat 37 tersebut gitu. Mereka itu Masya Allah gitu ya, generasi-generasi yang luar biasa gitu, meskipun ada masalah di antara mereka gitu. Tapi kalau misalnya itu sudah berkaitan dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya sudah gitu.
ridho, taat, sami'na wa ata'na itu sudah jelas gitu, tergambar dari perilaku mereka. Bahkan apapun gitu dari jiwa mereka, diri mereka, fisik, jiwa, raga, harta, itu betul-betul mereka kontribusikan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, pas walimahnya, nah ini juga ada peristiwa penting pada saat walimah Rasulullah SAW dengan Zainab bintu Jahaz ini. Rasulullah mengundang para sahabatnya untuk merayakan pernikahan beliau dengan Zainab, dan saat itu turun Al-Ahzab ayat 53 yang berkaitan dengan hijab, yang berkaitan dengan harus ada hijab antara istri-istri Rasulullah dengan Rasulullah. Ini sebelumnya juga sebenarnya ada usulan dari Umar. Kata Umar, Rasulullah sepertinya hendaknya engkau membuat penghalang antara istri-istrimu dengan laki-laki lain gitu selainmu. Karena laki-laki tersebut terdapat ada yang soleh dan ada yang durjana, katanya ada yang tidak soleh gitu. Untuk mengantisipasi hal itu hendaknya engkau membuat hijab di antara mereka gitu. Tapi karena perintahnya belum turun, nah turunlah pada saat walimah Rasulullah SAW dengan Zainab. Pada saat itu ada orang-orang yang masih aja gitu ya duduk-duduk di situ, padahal acaranya udah selesai. Rasulullah berdiri maksudnya biar mereka juga ikut berdiri dan pulang gitu. Nggak taunya cuma sebagian, dan masih ada 3 sampai 2 orang yang masih bertahan di sana untuk ngobrol-ngobrol aja gitu. Padahal itu sudah jam yang seharusnya tidak lagi mereka berada di rumah Rasulullah SAW. Nah, turun ayat Al-Ahzab ayat 53 yang melarang para jamaah, melarang para umat Islam tanpa izin beliau, atau ketika mereka tidak diundang oleh Rasulullah SAW untuk datang dan menikmati jamuan di sana. Kalau misalnya tidak ada undangan, hendaknya mereka tidak berada di sana. Menurut riwayat lain, jadi Rasulullah pada saat itu lagi di luar bersama Zainab. Jadi sudah di luar gitu ya setelah acara tersebut, tapi ternyata pas pulang masih saja ada orang-orang tersebut gitu, dan akhirnya turunlah ayat tersebut dan kata Zainab, Rasulullah membentangkan antara diriku dengan tamu-tamu itu sebuah penghalang, atau yang kita katakan hari ini sebagai hijab atau niqab. Kalau misalnya lagi jalan-jalan kan nggak mungkin ya bawa hordeng gitu sebagai penghalang antara. Nah itu akhirnya sejak saat itu kalau misalnya mereka keluar, mereka berniqab, mereka memakai cadar. Nah, mereka memakai cadar. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan gitu, apakah cadar itu berlaku untuk semua muslimah gitu? Kalau dari ayat Al-Ahzab 53 ini sudah jelas bahwa itu hanya diperuntukkan untuk istri-istri Rasulullah SAW. Jadi tapi kalau misalnya kita ingin bercadar pun tidak masalah, itu dianggap sebagai sebuah sunnahnya Ummahatul Mukminin. Jadi kita ingin mengikuti apa yang disunahkan kepada mereka, jadi tidak masalah dan tidak dosa tentunya. Ada yang menarik juga di ayat 53 ini, Al-Ahzab ayat 53 ini yang berkenaan dengan hijab dan juga berkenaan bahwa wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Jadi kalian itu tidak akan pernah bisa menyakiti Rasulullah SAW, dan kalian itu tidak akan pernah bisa menikahi istri-istrinya setelah beliau wafat selamanya. Dan ini berkaitan dengan Thalhah ya, Thalhah bin Ubaidillah, salah satu orang yang dijamin juga masuk surga. Beliau adalah sepupunya Aisyah, mereka sangat dekat dari kecil. Jadi suatu hari Aisyah bersama Thalhah dan Rasulullah terlihat, ketika Rasulullah datang, Rasulullah melihat hal tersebut dan tidak suka gitu ya dengan hal itu, dan memberi isyarat kepada Aisyah untuk masuk ke kamar, untuk masuk ke biliknya. Kata Thalhah dalam hati ini. Kata Thalhah dalam hati, tunggu saja gitu, nanti kalau misalnya Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah wafat, saya tidak akan membiarkan orang datang melamar Aisyah.
Jadi saya duluan yang akan melamar Aisyah. Jadi ada benih-benih cinta, ada rasa-rasa tersebut yang gumaman dalam hati ini membuat turunnya ayat 53 ini, bahwa kalian tidak akan pernah bisa menikahi istri-istri Rasulullah SAW, karena di ayat lain juga dikatakan bahwa ummahatul wahunna ummahatim. Jadi mereka itu adalah atau istri-istri Rasulullah SAW adalah ibu-ibu bagi kaum mukmin. Jadi tidak mungkin mereka dinikahi oleh seseorang setelah Rasulullah SAW. Ayat ini membuat Tolhah malu, sangat malu gitu ya, sangat malu, dan beliau akhirnya menjual semua budaknya dijual, dan harta-hartanya semuanya dikeluarkan dari rumahnya. Menurut riwayat harta tersebut sejumlah, kalau diangkut itu sejumlah 10 unta, jadi mungkin kira-kira 10 mobil pick up gitulah hari ini, dan semua beliau sedekahkan, dan beliau pergi umroh tanpa kendaraan dengan berjalan kaki sebagai wujud bahwa beliau sangat bertaubat atas gumaman hati tersebut gitu. Lihat bahwa ayat tersebut tidak membuat Tolha akhirnya emang Rasulullah aja yang pengen sama Aisyah, Rasulullah aja yang pengen nggak mau istrinya dinikahi oleh sahabat-sahabat setelah wafatnya beliau. Tidak seperti itu gitu, justru reaksinya adalah justru beliau bersedekah, menyedekahkan seluruh hartanya. Bahkan sebagai wujud dari pertaubatannya, beliau tidak memakai kendaraan untuk melaksanakan umrah. Mekah ke Madinah itu lumayan ya, hari ini aja kalau dengan bis kurang lebih 4 jam. Kalau dengan berjalan kaki kurang lebih 15 hari sampai sebulan. Dan itu sebagai perwujudan beliau bahwa beliau sangat-sangat bertaubat atas apa yang terjadi yang terbetik dalam hati beliau tadi. Dan cinta tersebut masih beliau pendam, dan suatu saat nanti beliau mempunyai seorang anak perempuan namanya Aisyah, juga dinamakan Aisyah. Dan Aisyah ini juga sama napaknya dengan Aisyah bintu Abi Bakar, juga banyak meriwayatkan hadis sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Dan nanti pada perang Jamal juga Tolha berada dalam sisi Aisyah atau membela Aisyah radhiyallahu anha. Jadi segitu dalam sisi manusia mereka, tapi ketika mereka terwarnai oleh iman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka terwarnai oleh rasa takwa dan juga rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, semua itu bukan lenyap ya, masih ada gitu, masih ada perjuangan untuk bagaimana menghalau rasa-rasa tersebut gitu, tapi mereka tetap memenangkan Allah dan Rasul-Nya. Itu sedikit melenceng dari apa yang menjadi bahasan kita tentang Zainab, tapi karena ini berkaitan dengan Al-Ahzab 53 tersebut yang perintah tentang hijab. Dan Masya Allah di hari pernikahan Zainab yang ini sangat dibanggakan gitu ya oleh Zainab karena pernikahan langit gitu. Jadi Zainab kalau di depan istri-istri lain, kalian mah dinikahkan oleh wali-wali kalian gitu, oleh ayah-ayah kalian, sedangkan aku, Allah lah yang menikahkanku dengan Rasulullah SAW dari langit ke-7. Beda gitu ya, bangganya luar biasa gitu. Dan juga kita tahu bahwa kekerabatan beliau dengan Rasulullah SAW juga dia juga cantik dan juga masih muda. Dan ini oleh Hafsah dulu pada saat Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah, dan Aisyah luar biasa cemburunya, dan oleh Hafsah dikatakan nggak usah cemburu lah sama orang tua, yang maksudnya Ummu Salamah udah tua gitu, nggak usah habiskan energi untuk cemburu dengan orang tua, nanti cemburu itu tempatkanlah ke yang lebih tepat. Nggak taunya memang terjadi gitu. Dan setelah Ummu Salamah datanglah Zainab bintu Jahash ini. Nah, sebentar. Ini udah kecepatan. Nah,
dan Aisyah juga mengatakan tidak ada yang paling berusaha untuk menyaingiku selain Zainab. Meskipun ada yang lain, ini kadang bentuk bahasa orang Arab aja gitu ya. Tidak ada yang paling berusaha untuk menyaingiku selain Zainab. Padahal semuanya juga bersaing. Dan sebelumnya juga pernah yang minggu kemarin ya kita obrolin bahwa Aisyah dan Hafsah bersekongkol dan di malam pengantinnya Rasulullah SAW dengan Zainab bahwa nanti kalau Rasulullah datang ya kita bilang aja bahwa Rasulullah bau maghfir. Maghfir itu mungkin kayak petai lah hari ini. Dan pada saat Rasulullah datang ke Hafsah, beliau juga, Hafsah sama dengan Aisyah karena sudah terlebih dahulu kerja sama bersekongkol. Pokoknya kita bilang kepada Rasulullah bahwa beliau bau maghfir dan turunlah ayat yang berkenaan dengan tersebut, yang ketika Rasulullah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan persaingan tersebut seringkali atau terkadang secara terang-terangan di depan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu sering jadi korbannya mereka gitu ya. Dalam artian suatu hari pernah Rasulullah memberi hadiah ke semua istrinya. Dan Zainab menolak hadiah tersebut, sama Aisyah dikatakan tuh kan ditolakkan gitu, ngapain juga gitu sama perempuan yang kayak gitu. Nah Rasulullah sampai terkadang marah gitu ya, wallah itu semua sebenarnya saya nggak kata Rasulullah, wallahu haza ahwan alayya gitu. Ini mudah bagi Allah gitu untuk menyahkan semua ini gitu. Kalian tidak akan pernah bisa memprovokasi saya dengan hal-hal yang receh semacam ini ya, gitu. Jadi kita yang belum pernah tahu seperti apa situasi dan kondisi rumah dengan rumah poligami seperti ini, sedangkan mereka adalah manusia-manusia terpilih, mungkin pas baca itu nggak akan mengira gitu, yang seperti ini juga terjadi ya di rumah Rasulullah SAW. Dan sekali lagi saya katakan bahwa betapa manusianya gitu mereka itu, bahwa Islam tidak serta-merta menghapus atau mendelet eksistensi mereka sebagai seorang manusia gitu. Tetap saja bahwa mereka adalah seorang manusia yang punya rasa-rasa tersebut, ada marah, ada suka, ada cinta, ada benci dan sebagainya gitu ya. Yang kadang mungkin lisannya juga menyakiti dan sebagainya gitu. Tapi hal tersebut hanya pribadi gitu ya, antar pribadi yang tapi ternyata tidak membuat mereka jatuh, membuat mereka lemah dalam dakwah. Justru mereka meskipun ada sisi-sisi manusia yang timbul atau friksi-friksi yang timbul di antara mereka, tetap saja mereka dalam dakwah mereka bersatu padu, dalam dakwah mereka bekerja sama gitu untuk meninggikan agama ini. Dan selanjutnya bahwa meskipun persaingan tersebut terjadi gitu ya, persaingan sengit tersebut terjadi di rumah Rasulullah SAW dan ada persekongkolan dan sebagainya, ada trik-intrik dan yang dilakukan oleh para istri Rasulullah dalam rangka merebut perhatian Rasulullah SAW. Namun yang patut diacungi jempol bahwa mereka adalah sebetul-betulnya orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika hadisul ifki atau hoax yang berkaitan dengan Aisyah, yang dikabarkan bahwa Aisyah berselingkuh dengan Sofwan, yang karena pada saat itu mungkin ini nanti mungkin sudah familiarnya dengan cerita tersebut, bahwa Aisyah datang karena telat dengan rombongan, tertinggal rombongan, yang akhirnya beliau bersama Sofwan yang kebetulan juga pada saat itu tertinggal, dan bersama Sofwan dia pulang. Dan dari situ orang-orang munafik menghembuskan hoax tersebut bahwa Aisyah berselingkuh dengan Sofwan yang lebih muda, yang lebih lah dari sisi fisik, mungkin bukan fisik ya, kalau fisik udah jelas bahwa Rasulullah SAW itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga rupa yang luar biasa. Di sirahnya karya Mahmud Al-Misri, kalau muda iya lebih muda Sofwan, tapi dari sisi fisik
tidak ada yang mengalahkan kegantengannya Rasulullah pada saat itu. Bahkan seorang di sirahnya Mahmud Al-Misri, seorang siapa namanya, Amr bin As itu seorang pemberani, seorang yang frontal, seorang yang kalau berhadapan dengan sesuatu pasti menatap mata. Kata beliau ketika ditanya bagaimana rupa Rasulullah SAW, beliau mengatakan saya tidak pernah melihat langsung dan lama gitu kepada Rasulullah SAW karena saking berwibawanya beliau, jadi membuat saya itu sering tertunduk gitu depan beliau, tunduk patuh mendengarkan sami'na wa ata'na. Dan suatu hari juga ketika selesai perang Badar dan Rasulullah SAW datang ke mengunjungi korban atau ada saudara atau ayah atau suami dari seorang perempuan yang suaminya syahid di perang tersebut. Rasulullah mengunjungi keluarga ini dan kata perempuan ini, ketika saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya belum pernah melihatnya gitu ya, karena mungkin perkampungannya jauh, jadi tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Jadi ketika dikunjungi Rasulullah SAW tersebut, hilang semua kesedihanku, hilang rasa duka cita dalam diriku, yang ada binar gitu kan dengan melihat rupa Rasulullah SAW yang sangat meneduhkan. Nah, balik lagi ke bahwa hoax bahwa Aisyah berselingkuh dengan Sofwan dan dihembuskan oleh orang-orang munafik diperparah oleh Hamnah. Hamnah ini adalah saudari dari Zainab bintu Jahaz. Hamnah ini ada maksud baik. Maksud baiknya adalah ingin membantu Zainab memenangkan hati Rasulullah, bukan hari, memenangkan hati Rasulullah SAW. Jadi biar Zainab memenangkan persaingan antara istri-istri, dia memperparah hoax tersebut dengan menyebarkannya ke semua orang. Bahkan seorang istrinya Abu Ayyub Al-Ansari, istrinya Abu Ayyub Al-Ansari yang kemakan hoax ini datang pas di rumah datang ke Abu Ayyub Al-Ansari. Udah dengar belum hoax tentang Aisyah yang begini begitu gitu dengan Sofwan gitu. Oleh Abu Ayyub Al-Ansari, engkau tahu gitu bahwa Aisyah itu jauh lebih baik dari dirimu gitu, wahai Ummu Ayyub gitu, dan tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Jadi dijawab demikian oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Balik ke Hamnah, bahwa Hamnah ingin memenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamnah ingin membantu Zainab memenangkan hati Rasulullah. Jadi biar persaingan itu selesai dengan menangnya Zainab atas Aisyah. Tapi Zainab tidak buta hati. Bahkan juga diperparah oleh Mistah ya. Mistah itu kerabat Abu Bakar. Kerabat Abu Bakar yang dia miskin, dia diberi santunan oleh Abu Bakar tiap bulan gitu. Tapi dia sendiri ternyata juga yang menusuk dari belakang dengan menyebarkan hoax tersebut gitu. Dan Abu Bakar bahkan bersumpah tidak akan lagi memberi santunan kepada Mistah. Dan itu turunlah ayat yang di surat An-Nur bahwa nggak harus demikian gitu, nggak harus demikian wahai Abu Bakar gitu, bahwa meskipun Mistah itu bersalah dengan menyebarkan hoaxnya tentang Aisyah, tapi jelek-jelek dia itu adalah kerabatmu, jelek-jelek dia adalah juga ahli Badar gitu. Dan itu Masya Allah gitu ya, seseorang yang ngasih bulanan dan dia difitnah, anaknya difitnah, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala justru tetap dikuatkan, nggak usah ikutan golau gitu, we golau, they golau, we go high gitu kan. Meskipun dia berbuat seperti itu, masih lihatlah kebaikan-kebaikan Mistah. Dan hal itu juga tidak membuat Zainab buta gitu. Meskipun ada hoax tersebut kan, orang mungkin istri yang lain sebagai istri yang sedang bersaing gitu ya, dimanfaatkanlah isu tersebut untuk memenangkan hati suami. Tapi Zainab tidak demikian gitu. Dia tidak buta hati. Beliau tetap menjunjung kebenaran dan dia membela Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah sendiri juga bersaksi gitu atas ketakwaan Zainab, bahwa Zainab itu adalah seorang perempuan yang taqiyah, shalihah, shadiqah gitu. Dia jujur dalam perkataannya dan tidak mengatakan sesuatu kecuali itu benar. Lihat dalam persaingan masih tetap
sportif gitu dalam hal kita ada masalah pribadi dalam merebut hati suami gitu, tapi soal hal-hal yang berkaitan dengan moral gitu, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama bahwa tidak boleh hoax itu kita telan mentah-mentah atau bahkan kita jadikan alat untuk menusuk lawan kita, itu tidak dimainkan oleh Zainab. Dan oleh Rasulullah SAW, menurut riwayat Umar bin Khattab, Zainab itu seorang yang awahah. Apa awahah ya Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, awahah itu adalah sebagaimana Ibrahim. Inna Ibrahim halimun awahun munib gitu. Awah itu adalah seorang yang khusyuk, seorang yang mutadarri, seorang yang kalau bersimpuh kepada Allah itu mengadu sedekat-dekatnya gitu, seolah-olah Allah itu bersama dia, dekat dengan kedudukannya, dekat dengan posisi saat dia bersimpuh pada Allah Subhanahu wa taala, itulah awah. Dari kata gitu ya. Ya Allah, nah yang gitu-gitu itu adalah awah. Dan Nabi membacakan surat Hud ayat 75 ketika memuji seorang Zainab. Dan Zainab itu juga seorang yang berhati mulia, suka membuat sesuatu dengan tangannya. Tidak disebutkan di riwayat apa yang beliau buat, tapi beliau suka membuat sesuatu dengan tangannya, dan hal tersebut beliau bagikan ke fakir miskin. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, persaingan terus otomatis sudah tidak ada, redup persaingan karena yang dijadikan persaingan sudah meninggal. Tapi saling kasih, mereka justru saling kasih gitu ya, saling puji satu sama lain. Ummu Salamah dalam sebuah riwayat juga mengatakan Zainab itu yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW banyak memujinya, banyak berkunjung kepadanya karena memang dia adalah seorang yang bertakwa dan dia seorang yang jujur. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda, orang yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Aisyah nggak mengerti gitu ya. Bahkan kata Aisyah, kami atau istri-istri Rasulullah sepeninggal beliau sering meletakkan tangan kami gitu, mengukur satu sama lain gitu, mana yang paling panjang tangannya. Dan kami baru mengerti bahwa Zainab lah yang paling dahulu menyusul Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang paling kasih ke fakir miskin. Itu maksud dari yang panjang tangannya. Kalau di Indonesia panjang tangan itu suka mencuri, kalau di bahasa Arab panjang tangan itu yang paling banyak sedekahnya, paling banyak membantu fakir miskin. Umar pernah mengirim beliau 12.000 dirham. Ini banyak ya, 12.000 dirham kali sekitar kalau belum naik 75.000. Dan beliau membagikan habis uang tersebut tanpa sisa. Kita bisa meniru Zainab, bisa juga meniru Aisyah. Kalau Zainab itu bahkan juga Asma bintu Abu Bakar, kalau punya harta di sore hari, masih ada harta yang ada di tangan atau di rumah, beliau bagikan habis sore itu juga. Jadi malam itu sudah nggak kepikiran. Besok mikir lagi gitu apa yang mau dikasih atau apa yang mau dimakan. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, beliau kumpulkan dulu gitu ya, sedikit-sedikit itu dikumpulkan dulu sampai banyak, baru ketika banyak dibagikan. Silakan mau ikut cara ini atau cara itu, yang penting adalah sedekahnya. Dan Zainab pun wafat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sendiri yang sudah menyediakan kain kafannya, dan beliau berkata bahwa Umar pasti sudah menyediakan, beliau di masa Umar, di masa khilafahnya Umar pasti sudah menyediakan kain kafan untukku. Aku sudah menyiapkan kain kafan untukku sendiri, hadiahkanlah, hibahkanlah kain kafan tersebut yang dari Umar tersebut untuk orang lain. Dan dari sini satu hal lagi yang mungkin dari sirah beliau ya, sirah beliau Zainab bintu Jahsh ini, balik lagi ke bahas dalam fikih pernikahan, dengan ketika pernikahan beliau dengan Zaid,
yang saya ingin bahas juga bahwa tentang sekufu atau setara gitu. Ini merupakan juga salah satu syarat dalam pernikahan, meskipun bukan syarat lazim, bukan syarat mutlak yang harus dipenuhi, tapi memang ada baiknya ketika seseorang masih terbawa dalam dirinya saya siapa kamu siapa gitu ya. Saya siapa kamu siapa, kalau misalnya masih ada dalam hatinya seperti itu, maka hendaknya dia mencari yang sekufu, mencari yang setara gitu, agar keharmonisan dalam rumah tangga nanti bisa dijaga ketika seseorang dalam pendidikan yang setara, dalam mungkin strata sosial yang setara dan sebagainya, yang itu juga merupakan salah satu dari unsur yang bisa membuat rumah tangga lebih harmonis. Nantinya Zaid sendiri juga tidak, ya move on-nya gampang, dan beliau Masya Allah setelah bercerai dengan Zainab, beliau menikah dengan salah satunya ya, maksudnya karena ada pernikahan sebelumnya juga dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman kalau misalnya kita ingat, beliau adalah orang yang membawa Rasulullah SAW dari Madinah sepeninggal ibunya di Abwa, yang membawanya ke kakeknya, ke Abdul Muttalib. Dan Ummu Aiman ini nanti kata Rasulullah SAW, kalau ingin menjadi suami dari ahli surga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Zaid mendengar hal itu, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menikahi Ummu Aiman. Padahal Ummu Aiman pada saat itu lebih tua dari Zaid. Dan dari pernikahan beliau berdua ini lahirlah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah orang yang orang yang Rasulullah percayakan untuk memimpin pasukan pertama yang akan menghadapi pasukan Romawi di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak sempat Rasulullah menyaksikan dan diteruskan hal itu, pesan tersebut, wasiat tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq di usia yang sangat muda, itu 17 tahun atau 18 tahun, mirip-mirip dengan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Dari pernikahan-pernikahan yang barokah tersebut, Masya Allah, lahirlah generasi-generasi yang epik gitu ya, meskipun sekali lagi ada riak, ada perseteruan, ada sakit hati, ada macam-macam gitu dari manusia-manusia tersebut. Tapi karena sami'na wa ata'nanya mereka ini kepada Allah dan Rasulnya, maka generasi tersebut menjadi generasi terbaik, dan setelahnya juga adalah generasi terbaik, dan setelahnya juga adalah generasi terbaik. Kita mungkin tinggal sisa-sisanya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bisa diambil sarinya meskipun sedikit. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Teh Naira. Jazakallahu wa katsiran untuk Ustazah. Nih video saya mana ya? Oh ya. Selanjutnya saya lanjutkan untuk diskusi. Yang pertama, ada pertanyaan dari Mbak Irda. Bagaimana caranya kita merubah pikiran di zaman sekarang bahwa menjadi istri kedua atau ketiga itu bukanlah hal yang salah atau dicap lakoh? Jazakillah. Ya silahkan Ustazah kalau mau langsung dijawab. Ya. Falakor. Ya. Ya memang kayak gini. Kalau kita ingin dicap sebagai istri yang baik, meskipun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya nggak mungkin. Nah, meskipun ini bukan syarat ya, bukan syarat seorang laki-laki harus minta izin kepada istri pertamanya, tapi untuk tercapainya sakinah mawaddah warahmah bagi pasangan yang kedua, ketiga, dan empat dan selanjutnya, memang ada yang mengatakan bahwa meskipun tidak ada izin tapi ada tahu. Jadi calon istri kedua maupun calon istri ketiga ini hendaknya dia memperkenalkan diri gitu kepada istri pertama ataupun yang selanjutnya gitu. Maka kita tentunya tidak akan dicap sebagai pelakor, dan juga harus dilalui
tidak hanya istri pertama, kedua, tidak hanya yang kedua dan ketiga ya, tapi yang istri dari yang pertama juga hendaknya syariat-syariat Allah juga dilakukan gitu pada saat prosesnya. Pada saat prosesnya tidak berduaan dengan suami orang, tidak juga memanfaatkan apanya lah gitu ya yang belum tentu menjadi atau belumlah menjadi haknya karena dia statusnya belum menjadi istri tersebut gitu. Terus juga bahwa dia harus kalau saya belajar dari dan ini nggak semua orang bisa ya, bahkan orang yang mungkin sudah punya ilmunya belum tentu dia bisa mempraktekkannya. Bahkan mungkin orang yang ilmunya sedikit tapi keluasan hatinya, kelapangan hatinya yang luar biasa. Dulu saya pas zaman ngekos pas waktu belum menikah itu, ada di sebelah kosan itu bapak-bapak penjual gorengan. Istrinya ya ekonomi mereka ya biasa aja, untuk dibilang kaya ya enggak, bilang miskin banget ya hampir, miskin mah hampir gitu. Tapi mereka bisa tinggal dalam serumah dan bahu-membahu membantu suaminya gitu berdagang. Yang satu dagang apa, satunya dagang apa gitu. Pokoknya semuanya enggak ada yang nganggur gitu. Tapi mereka tidak pernah sedikit pun terdengar ada teriakan-teriakan gitu dalam rumah tersebut. Tidak pernah, ya mungkin mereka saking bisanya untuk menutupi hal yang hanya menjadi privasi mereka. Tapi ala kulli hal, kenapa mereka bisa seperti itu ya mungkin karena kelapangan hati. Kenapa mereka bisa sampai satu rumah gitu, satu atap itu tidak hanya mungkin dari perempuannya yang lapang, tapi juga laki-lakinya yang bisa berbuat adil, terus tidak menampakkan bahwa dia melebihkan satu di antara yang lain. Ala kulli hal, ada banyak hal mungkin yang berkaitan, tapi satu yang paling utama bahwa ada pengetahuan gitu, meskipun bisa jadi nggak ada izin secara tertulis. Kalau dulu yang mungkin sampai sekarang ya yang PNS, kalau misalnya menikah kedua ketika harus ada izin tertulis, tidak hanya PNS kayaknya. Kalau mau legal poligaminya harus ada izin tertulis dari istrinya. Nah, ini harusnya betul-betul, meskipun sekali lagi itu tidak ada dalam syariat kita, tidak ada dalam fikih kita, tapi itu menjadi sebuah syarat kalau ingin ada kelanggengan gitu antara satu dan yang lain gitu. Itu mungkin, dan ya itu tadi tidak berdua-duaan. Tetaplah ini mah bukan hanya istri kedua, tapi istri pertama dan selanjutnya itu juga harus mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ketika hendak ta'aruf atau hendak menikah dengan seorang laki-laki. Harus jelas dulu nih statusnya. Itu mungkin. Ustazah, yang selanjutnya ini tadi ada Mbak Irma udah raise hand. Jadi Mbak Irma dulu ya, nanti baru saya bacakan pertanyaan dari Mbak Ukis di kolom chat. Untuk Mbak Irma silahkan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Mbak Maira, untuk kesempatannya. Tadi aku mau nanya tentang apa sih perilaku Zainab kepada suaminya itu kan nyakitin banget ya, maksudnya dan itu kalau dari pandangan kita ya itu dosanya juga dosa besar ya Ustazah ya. Nah, tapi Masya Allah masih tetap dimuliakan Allah dan dengan menikahkan dengan Rasulullah SAW. Nah, adakah perilaku atau amalan-amalan yang membuat beliau itu terbaik di mata Allah sehingga Allah menikahkan beliau kepada Rasulullah SAW selain, karena kalau dari cerita tadi kan kita belum melihat belum terceritakan perilaku baik dari Zainab selain tadi perilaku beliau kepada suami beliau gaib, dan juga tadi diceritakan juga sebenarnya amalan yang sedekah, sangat-sangat murah bersedekah, tapi apakah itu setelah menikah dengan Rasulullah atau juga sebelumnya beliau sudah seperti itu?
Demikian Ustazah, jazakallah khair sebelumnya. Ya, jazakallah khairan. Nah, begini, sebelum apa sih fadilahnya mereka? Apa sih keutamaan mereka para ummahatul mukminin? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istri-istrinya tersebut tidak semuanya karena mereka punya keutamaan. Tidak semuanya kalau ini karena ini sedekahnya luar biasa. Oh, ini karena ahli tahajud. Oh, ini ahli saum. Oh, ini ahli enggak gitu juga. Ada yang baru sehari jadi muslim seperti Sofia, seperti Juwairiyah, tapi juga dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan based on bahwa mereka punya keutamaan gitu. Dan ada juga yang justru keutamaan itu muncul ketika setelah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab ya nggak bisa disepelekan juga bahwa meskipun begitu dengan suaminya, suami pertamanya, tapi bahwa beliau adalah ahli sedekah gitu, dan kita tahu bahwa menyakiti suami juga bagaimanapun adalah sesuatu yang salah gitu. Tapi setelah beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini gini juga ya, ini juga soal budaya, pahami ini sebagai sebuah budaya, terus juga bahwa orang Arab itu tidak terdengar nggak suka ya nggak suka, suka ya suka gitu. Beda dengan budaya kita kan cenderung memendam dan sebagainya. Nah pada saat itu ya memang juga dia dibesarkan dalam lingkungan yang dia tahu keistimewaan dirinya. Dan dia begitu ya karena tadi itu. Jadi saya harap nggak juga kita mengatakan bahwa kita lebih baik dari Zainab kan, Masya Allah jauh sebenarnya untuk bisa mengatakan seperti itu. Jadi pahami pertama bahwa Rasulullah SAW menikahi istri-istrinya tidak semuanya based on ibadah, maksud saya keutamaan mereka sebagai seorang pribadi yang demikian dan demikian. Seperti Hafsah sebenarnya ya karena bapaknya gitu, kasih Rasulullah pada bapaknya yaitu Umar, juga bahkan Allah gitu, keberkahan kesalihan bapaknya lah yang membuat Rasulullah SAW mempertahankan Hafsah pada awalnya. Tapi selanjutnya dia adalah seorang yang sawamah qawamah, jangan juga bertaubat gitu dari apa yang diperbuatnya dari sebelum-sebelumnya di rumah Rasulullah SAW. Dan Zainab tadi juga saya katakan bahwa dia itu begini begitu gitu. Jadi tidak itu juga merupakan sesuatu gitu ya, selain bahwa dia ahli sedekah, bahwa dia tetap membela Aisyah radhiyallahu anha meskipun gitu dia bersaing dengannya, tapi tidak menjadikannya seseorang yang buta hati dengan memanfaatkan isu untuk menusuk Aisyah. Itu tidak dilakukan oleh beliau. Nggak berhenti di situ bahwa cuman begitu doang gitu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, tadi balik lagi bahwa bisa jadi ada kebaikan-kebaikan lain yang tidak terceritakan, yang tidak teriwayatkan. Dan mereka tuh kalau sedekah juga nggak dikit-dikit. Kalau saya mungkin sedekahnya baru 10.000, 100.000 paling gede, tapi beliau tidak, orang yang bukan penggenggam harta gitu ya, bukan ciri orang yang pengumpul harta gitu. Ada uang banyak sedekahkan, dikit sedekahkan, bahkan 12.000 dirham ada. Itu hanya satu riwayat gitu. Riwayat sebelumnya yang mungkin yang tidak sampai kepada kita, itu juga bagian dari betapa mulianya seorang Zainab bintu Jahaz. Tapi pahami lagi bahwa jangan melihat satu titik, satu nilai tersebut saja gitu. Dan kita tidak tahu gitu kenapa rumah tangga tersebut dijadikan, kalau bukan karena pernikahan tersebut, maka tidak ada syariat ini dong gitu. Tidak ada syariat bahwa dihalalkan seseorang untuk menikahi mantan anak angkatnya itu melalui pernikahan Zainab. Kalau tidak ada itu maka ya tidak ada. Sama kayak gini, rumah tangganya Ibrahim itu kan karena cemburunya Sarah gitu. Tapi kalau Sarah tidak cemburu, Sarah
tidak ya oke-oke saja dengan kehadiran Hajar, karena sebelumnya juga oke-oke saja karena Hajar adalah budak yang dinikahi oleh Ibrahim. Tapi kalau karena ketidakcemburuan Sarah, tentu Hajar tidak akan dikirim ke Mekah. Kalau Hajar tidak dikirim ke Mekah, tentu tidak akan ada generasi di Mekah pada saat ini. Tentu tidak ada kota Mekah pada saat ini, yang mana mereka lah, keluarga Ibrahim lah, di mana Ismail dan Hajar lah orang yang pertama menghuni tanah tak berair dan tanah tidak berumput saja, tidak tumbuh gitu di sana gitu. Jadi lihat bahwa keluarga-keluarga berkah ini gitu, melalui cemburunya, melalui perseteruan dan persaingan di antara mereka, lahir hal-hal semacam itu yang Allah takdirkan menjadi syariat. Allah takdirkan menjadi sebuah kebaikan gitu dari ya kalau kita gitu cemburu kita jadi apa? Kalau cemburu mereka beda gitu ya, orang-orang pilihan tersebut. Jadi satu sisi jangan bayangkan gitu bahwa kehidupan di masa Rasulullah itu semuanya indah gitu, tidak ada persaingan, tidak ada perseteruan, tidak ada cinta segitiga, tidak ini, tidak itu. Semuanya masih manusia gitu. Mereka sifat-sifat manusia itu masih melekat di mereka, dan justru itu gitu, dari situ kita belajar bahwa kita itu dengan berislam tidak serta-merta kita jadi malaikat, emang nggak akan jadi malaikat. Kita masih punya nafsu, kita masih punya syahwat, kita masih punya keinginan, ambisi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ambisi ini dilapisi dengan disibroh dengan ketakwaan, dengan keimanan, ya jadinya gitu, insya Allah berkah sampai 7 turunan. Gitu Teh. Terus Jazakillah, Ustazah. Barakallah ya Ustazah. Wah, jazakillah. Insya Allah. Yang terakhir, ini ya pertanyaan sekaligus konfirmasi, minta konfirmasi. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Ya, jadi ini ya berdasarkan riwayat. Kalau riwayat sirah itu gini, nggak semua, nggak seperti riwayat hadis. Riwayat hadis itu lapisnya banyak gitu untuk mengatakan hadis ini sahih dan tidak sahih. Tapi kalau yang berkaitan dengan sirah itu agak-agak longgar. Jadi ini bisa tadi saya katakan bahwa beliau suka memproduksi sesuatu dengan tangannya gitu. Nah itu ya ada yang menyebutkan kerajinan tangan, ada yang menyebutkan madu, ada yang menyebutkan ini dan itu, dan semuanya saling menguatkan. Intinya bahwa beliau orang yang suka membuat sesuatu gitu dengan tangannya, dan itu beliau bagi-bagikan dan juga diperdagangkan. Dan dari perdagangan itu beliau punya penghasilan untuk bagi-bagi gitu. Jazakillah, Ustazah. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi dan nggak ada yang raise hand lagi ya. Jadi kalau tidak ada lagi, kita akan tutup majelis ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Ustazah atas penyampaian materinya untuk hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita semua dapat berkumpul dan bertemu lagi di lain kesempatan, di lain majelis lainnya. Dan nanti kalau misalnya ada acara lagi akan kita share lagi untuk jadwal dan jamnya. Jazakillah semuanya peserta ibu-ibu dan mbak-mbak yang sudah berkumpul dan berpartisipasi pada acara KMR hari ini. Untuk itu saya tutup majelis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Terima kasih semuanya. Jazakallah Ustazah. Jazakumullah khairan semua. Pasti pisan pokoknya mah. Makasih Kamer. Terima kasih Mbak Nunu. Salam sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pamit ya semuanya.